Oke, jadi kita mau bahas tentang pria dan wanita. Oke, kita mau bahas tentang pria dan wanita. Dalam hal ini, Adam dan Hawa. Kita ke Kejadian 1 ayat 26. Di sini dikatakan, God berkata, "Mari kami membentuk atau menciptakan manusia sesuai dengan kami punya image, sesuai dengan kami punya rupa." Dan di ayat 27 dikatakan, "Dan dibentuklah atau diciptakanlah manusia, dan manusia ini terdiri dari pria dan wanita." Oke. Jadi di sini kita lihat pria dan wanitanya, di mana dua-dua itu diciptakan dan dua-duanya itu adalah manusia. Lalu sekarang kita ke Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Di ayat 1 dikatakan, di hari God menciptakan manusia, yang kita tahu adalah pria dan wanita, serupa dengan God diciptakanlah dia. Pria dan wanita, God ciptakan mereka dan mereka diberkati God. Mereka ini adalah pria dan wanita. Dan kita tahu nama pria adalah Adam, nama wanita adalah Hawa. Jadi Adam dan Hawa diciptakan oleh God, dan God memberkati Adam dan Hawa, dan God memanggil Adam dan Hawa Adam. Nah, ini kalau saya baca begini, dan kalau orang nggak lihat ayatnya, dia bisa bilang, oh salah baca itu. Enggak, saya nggak salah baca. Karena dibilang pria dan wanita, Tuhan panggil mereka Adam. Artinya pria dipanggil Adam, wanita dipanggil Adam. Sementara kita tahu wanita namanya Hawa dan pria namanya Adam. Kenapa God memanggil Adam dan Hawa Adam? Dan kita tahu ayat ini nggak salah. Untuk menjawab itu ayat yang nampaknya nggak masuk akal, kita ke buku Yohanes 1. Oke? Kita ke buku Yohanes 1 ayat 1. Di sini dikatakan, pada awalnya adalah firman. Nah, kita harus tahu dulu siapa ini firman. Untuk cari tahu siapa ini firman, di ayat 14 dikatakan, firman itu menjadi manusia. Kita tahu firman menjadi manusia itu adalah anak Bapa. Jadi kalau dibilang firman, kita bilang anak. Okay? Jadi kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1, pada awalnya adalah anak. Kita lanjut. Anak bersama-sama dengan God. Nah, ini God. Nah, kalau bersama-sama dengan God, artinya anak ini selain God, anak ini bukan God, karena anak ini sama-sama dengan God. Nah, mari kita cari tahu. God ini siapa? 1 Korintus 8 ayat 6 kan? Siapa ini God? 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, ada satu God. Oke. Cuma satu God. Dan God itu adalah Bapa. Oke. Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya adalah anak bersama-sama dengan Bapa. Oke. Masuk akal kan? Artinya anak bukan Bapa dan Bapa bukan anak. Ada dua oknum. Lalu kita lanjut. Dan anak adalah God. Kita tahu anak itu bukan God dan God bukan anak, tapi ayat bilang anak itu God. Bukankah ini sama dengan Kejadian 5 tadi, dibilang Hawa bukan Adam, Adam bukan Hawa, tapi si Hawa adalah Adam. Anak bukan Bapa, Bapa bukan anak, tapi anak adalah Bapa. Mirip kan? Mirip. Jadi bagaimana kita bisa memecahkan sesuatu yang sepertinya nggak masuk akal ini? Well, kita kembali ke Kejadian 5 ayat 2. Kita kembali ke Kejadian 5 ayat 2. Di Kejadian 5 ayat 2 dikatakan bahwa kalau kita baca dia punya bahasa Ibrani ya, kita lihat dia punya bahasa Ibrani, waktu Tuhan memanggil mereka Adam, ini kata Adam ini artinya Adam, betul? Artinya memang Adam, manusia pertama, betul, artinya Adam. Tapi Adam ini juga artinya manusia. Jadi kata Adam itu artinya si Adam
nama daripada Adam. Jadi Adam itu adalah nama pria, tapi arti daripada Adam juga adalah manusia. Dan kita tahu Adam manusia, Hawa manusia. Jadi kalau kita baca ayat ini lagi, setelah Bapa menciptakan pria dan wanita dan memberikan pria namanya Adam dan wanita namanya Hawa, Bapa memanggil Adam dan Hawa Adam atau manusia. Dan manusia itu adalah jenis yang diciptakan. Bahasa Inggrisnya adalah nature. Jadi Bapa memanggil Adam pria, Adam, dan memanggil Hawa yang wanita, Hawa. Itu dia bicara tentang oknumnya. Lalu kedua oknumnya itu dia bilang kamu adalah manusia. Oke. Jadi kata Adam yang adalah manusia itu berlaku untuk Adam dan Hawa. Jadi kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Di Yohanes 1 ayat 1 kita bisa baca tadi bahwa anak pada awalnya anak, dan anak bersama-sama dengan bapaknya. Anak adalah nature bapaknya. Sama dengan Hawa adalah nature Adam, anak adalah nature God. Artinya God itu bisa bicara tentang oknum Bapa. God pun artinya nature God, jenis God. Karena Bapa dengan anak punya nature sama, Hawa dan Adam punya nature sama, dan nature-nya adalah Adam. Sebagaimana nature Bapa dan anak adalah God. Jadi kalau kita baca lagi, pada awalnya ada anak bersama-sama dengan Bapa, dan anak Bapa nature-nya sama dengan nature God-nya, yaitu nature-nya God. Lalu kalau kita rubah ayat ini, kita isi Adam dan Hawa. Pada awalnya ada si Hawa bersama-sama dengan Adam, Hawa nature-nya Adam. Terjawablah pertanyaan yang tadi agak membingungkan. Adam bukan Hawa, Hawa bukan Adam. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Tetapi Hawa memiliki nature-nya Adam, manusia, dan Tuhan Yesus, anak, memiliki nature-nya God, sehingga dibilang anak adalah God, sebagaimana Hawa adalah Adam, dia punya nature. Dari pelajaran yang singkat ini, mudah-mudahan kita sangat mengerti ini untuk bisa menjelaskan hal-hal yang membingungkan dalam firman Tuhan.